Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan temanku semua, selamat jumpa kembali di channel ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dan temanku semua selalu dalam keadaan sehat, dalam kebaikan dan bahagia selalu. Bapak Ibu dan temanku semua, dalam kesempatan kali ini kami akan menyajikan video berkaitan dengan kegiatan Purbalingga bermunajat yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga yang bertempat di Pendopo Kabupaten Purbalingga, itu hari ini hari Ahad tanggal 12 Januari 2025 Masehi. Adapun pembicaranya adalah Bapak Zulfikar Ahmad Tawala, SPDM Ikom. Beliau itu sebagai pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan juga beliau sebagai Wamen Perlindungan Tenaga Migran Republik Indonesia. Sebelum kita mengikuti kegiatan ini, jangan lupa ya Bapak Ibu semua dan teman-temanku untuk segera subscribe, like, comment, and share. Selamat mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini yang kita tunggu dulu. Tausiah bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan juga Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia. Kita sambut bersama yang terhormat Bapak Zulfikar Ahmad Tawala, SPDM Ikom. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ini. Yang jawab salam saya, kalau bapak-bapak saya doakan lancar rezekinya, mudah karirnya. Yang ibu-ibu yang jawab salam saya doakan cicilannya segera lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma wasilatan min wasail dukhulil jannah kama ja'alahu wasilatan min wasail raf'id darajah wa illahi iftaqafatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Yang terhormat Sohibul Bait, Ibu Bupati Purbalingga, Ibu Diah Pratiwi, Ibu Haja Diah Pratiwi, bersama Bang Rizal. Ternyata suami Bu Bupati ini sekampung dengan saya. Jauh-jauh ke Purbalingga ketemu dengan Bang Rizal dan ternyata orang sekampung. Saya tanya dia, Bang, kenapa bisa dapat orang Purbalingga, Bang? Katanya, itulah misteri kehidupan. Asam di gunung, ikan di laut, ketemunya di Tanjung Priok. Warisul Munazam wilayah Purbalingga, Bapak Kiai Haji Sukarman. Beliau ini istilah kita ulama, ini usia lanjut masih aktif. Ulama, cuma ulama-ulama Muhammadiyah itu kurang berani, kurang komplit karena istrinya hanya satu. Dan tepuk tangan sama bapak-bapaknya. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Dr. Ibnu, dan tentu beserta seluruh jajaran PDM, kawan-kawan Otong, IPM, Nasyatul Aisyah, IMM, teman-teman pemuda Muhammadiyah. Tadi saya dilantik itu 21 Oktober, dan sejak saat itu pengawalan ke pejabat negara itu mendekat. Tapi dalam 3 bulan ini, untuk pertama kalinya saya melihat ada editor, ada HT, itu anteninya panjang banget, panjang sekali, dan itu dipakai oleh kawan-kawan Pokam Purbalingga. Saya bilang dari Kepulauan Pokam, ini jagoannya sampai ke Mars ya. Dan tentu yang berbahagia jamaah Purbalingga bermunajat, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli hal, karena berkat nikmatnya seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi sempurna. Kemudian kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya, yang membawa cahaya kedamaian sampai kepada kita hari ini. Saya jujur, Ibu Bupati, semenjak zaman digitalisasi ini, kita itu tidak pernah mendengarkan lagu-lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah itu dalam suasana yang sangat syahdu. Karena rata-rata yang diputar adalah rekaman. Saya tidak tahu kenapa hari ini hati saya begitu bergetar. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, saya mendengarkan alunan lagu Sang Surya Indonesia Raya yang itu hanya diiringi oleh objek tunggal, hanya diiringi oleh objek, dan itu membuat suasana kita semakin syahdu. Saya mengingat-ingat kira-kira pakai Haji Jarnawi Hadi Kusumo saat pertama sekali mendengarkan, begitu beliau jalan-jalan di Tanah Abang di toko kaset, itu mendengarkan pertama sekali, dan inilah yang merupakan ilham dibuatnya lagu Sang Surya, lagu dari seorang diva Libanon bernama Fairuz. Judulnya itu Atini Ginawagani Falgina Siruju. Kira-kira begitulah teks Arabnya. Jadi artinya itu kira-kira terima kasih telah memberikan saya sebuah seruling untuk menemani musik saya, musik kehidupan saya, karena sejatinya musik itu adalah kehidupan yang tersembunyi. Dan inilah yang saya rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Muhammadiyah Purbalingga. Tadi saat sambutan Ibu Bupati, saya kira suasananya akan menjadi suasana yang seru sedap, karena orang Muhammadiyah ini, Bu Bupati, kalau sudah cinta kepada seorang tokoh itu sangat susah move on-nya, karena cinta orang Muhammadiyah itu, kata penyair itu, kalma'il bahar, seperti air laut, sangat dalam. Dia bisa menyimpan sepanjang hayatnya rasa kagum dan rasa cinta itu. Karena bagi orang-orang Muhammadiyah itu al-qurbu fisyu'ur la bidul. Cinta itu adalah satunya perasaan, tidak dengan kedekatan, tidak dengan jarak,
Dan saya kira Bu Bupati sepanjang jalan meninggalkan Purbalingga, maka saya kira doa-doa terbaik warga Muhammadiyah Purbalingga akan menyertai kehidupan dari Ibu Bupati. Karena bupati yang seperti ini, kata hadis Nabi itu, khairul umara timbang ulama, bahwa umara yang baik itu yang menghadirkan, pemimpin yang baik itu yang menghadirkan keberadaan ulama di pendopo bupati. Maka kita salah bupati yang seperti ini disebut khairun min matalil wabil, lebih kita butuhkan daripada hujan yang deras. Saya kira sudah cukup gula-gulanya. Ada nasri soal. Hadirin sekalian, Bapak Ibu Ayahanda yang saya muliakan, tadi saya tanya Ketua BDN, Ayahanda mohon izin, biasanya acara pengajian sampai jam berapa? Beliau tidak jawab jamnya sampai jam berapa, beliau hanya bilang, Mas, biasanya orang Muhammadiyah itu kalau hadir pengajian tidak suka lama-lama. Saya bilang, oh itu berarti sejalan dengan pemateri dari Muhammadiyah. Karena pemateri dari Muhammadiyah biasanya ceramahnya tidak mau lama-lama. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau seseorang itu dinilai baik oleh orang yang suka kepada dia, itu masih bagus, masih biasa-biasa saja. Kalau ada orang yang dinilai hebat oleh orang yang mungkin seagama, kalau musim sekarang separtai, segolongan, itu biasa-biasa saja. Tapi Rasulullah SAW ini adalah seorang pribadi yang mulia, pribadi yang ajaib dan menakjubkan. Tahun 1979, supaya saya tidak kalah dengan Ketua BDN yang mengambil referensi dari Amerika Serikat. 1979, ada seorang tokoh bernama Michael Hart, seorang ahli astrofisika, pegawai NASA, itu menulis sebuah buku yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Dan dalam 100 tokoh itu beliau menempatkan Nabiullah Muhammad SAW sebagai tokoh pertama yang paling berpengaruh di dunia. Apa agama mereka? Adalah seorang keturunan Yahudi. Seorang keturunan Yahudi. Apa yang membuat Muhammad ini dianggap tokoh yang paling berpengaruh? Karena kehidupannya yang sederhana tapi mampu menghadirkan peradaban yang luar biasa. Dalam perjalanan sejarah, imperium terlama dalam abad kita ini adalah imperium Islam, kurang lebih selama 700 tahun lamanya. Ottoman, Turki Utsmani. Kebiasaan-kebiasaan sederhana Rasulullah itu kalau kita lihat dalam beberapa hadis, yang salah satunya yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Baghdadi, setiap pagi itu Nabi kalau jalan-jalan bertemu sahabatnya, dalam satu pagi ditanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana pagi kalian ini? Kalau kemarin yang biasa begitu kan calon presiden, calon anggota DPR, calon wamen juga, menteri. Pak Asbahtum, piye kabarnya? Enak jawab gitu. Kata Nabi, bagaimana pagi kalian? Kata sahabat, nu'minu billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat jawaban sahabat itu kalau ditanya sama Nabi.
Tidak kayak kita kan, kalau ditanya bagaimana paginya, lupa minum obat, anak sekolah belum bayar. Ditanya balik oleh Rasulullah SAW, wa kaifa alamatul mu'min, apa tanda-tandanya orang yang beriman? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa itu tanda-tanda orang yang beriman? Dijawab oleh sahabat. Yang pertama adalah nasykur ala ni'mah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pertanyaan paling sederhana yang kita semua ini kadang salah mengerti yang dimaksud nikmat. Maka Nabi SAW memberikan penegasan bahwa nikmat dasar yang harusnya disyukuri oleh semua umat manusia, yang pertama itu adalah aminan fisirbihi. Kalau kita bangun pagi, aman, rumah tidak kebanjiran, aman, suami kita tidak diganggu oleh janda tetangga, aman, tidak ada perang di kampung kita, tidak ada perang antar suku. Coba tengok yang terjadi di Rusia, Ukraina, yang terjadi di Palestina. Aminan fisirbihi, ada rasa aman, rumah kita tidak diketok-ketok oleh kolektor karena tiba bayar cicilan panci sudah 3 bulan menunggak. Ditelepon sama pinjaman online karena dipakai beli Tupperware sudah 5 bulan menunggak. Tidak ada tagihan dan lain sebagainya. Aman, kita bangun pagi aman. Itu nikmat pertama yang harus kita syukuri. Yang kedua, kata Nabi, mu'afan fi jasadihi, sehat jasmaninya. Tapi tadi pas disuruh berdiri untuk Indonesia Raya, dayak. Tapi inilah hebatnya kita di Indonesia, Bu Bupati. Coba kita lihat, itu mendeskripsikan apa yang dialami oleh masyarakat. Rata-rata merek makanan itu gambarnya pasti perempuan. Ayam goreng Suharti perempuan, biskuit Kongguan perempuan, laki-laki Oscar sakit kepala, gambarnya laki-laki. Paramex, sakit kepala dan flu. Bodrex, sakit kepala berat, sakit lutut, laki-laki. Tapi sekalinya perempuan yang jadi gambar obat asma. Sudah sesak nafas lihat kelakuan suaminya. Mu'afar fi jasadihi, sehat. Udara yang kita hidup di Purbalingga ini luar biasa, sangat segar, membawa kesehatan bagi kita. Lalu yang ketiga, indah putu yaumihi, ada yang dia mau makan hari itu. Sudah selesai ini dengan belajar ini, sudah ada yang kita mau makan hari ini. Banyak plusnya, ada konsumsinya, sebentar ada makan beratnya. Cukup 3 itu, aman saat bangun pagi, jasmaninya sehat, indah putu yaumihi, ada yang dia mau makan hari itu. Kalau lihat dari tampang-tampangnya Bapak Ibu sekalian, jangankan yang mau dimakan hari ini, agenda buka puasa 30 hari Ramadan besok sudah ada dari hari 1 sampai hari ke-30. Kami ketua PDM ini sudah keliling cabang, mulai dari buka puasa Ibu Aisyah, PC Amana, PC mana, belum lagi ortom. Tapi batasannya kata Nabi, indah kutu yaumihi, ada yang mau dimakan hari itu. Faka'an nama hizat lahud dunia,
orang yang punya 3 hal ini kata Nabi, pakaan nama hisab dunia, maka dia seperti memiliki dunia beserta isinya. Ini 3. Nashkur ala na'am. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih kenikmatan yang Allah berikan kepada kami, deteksi pada 3 komponen itu. Kemudian yang kedua, alamat orang-orang yang beriman itu adalah panusbiru alal balai. Kita bersabar terhadap semua kedukaan, semua musibah yang mendatangi kita. Apa saja musibah-musibah yang sulit? Musibah yang pertama, al-fakru min ba'dil ghina. Orang miskin yang sebelumnya kaya. Itu berarti itu. Ya kira-kira bupati, sebelumnya bupati, lalu kemudian tidak jadi bupati. Makanya kata Imam Syafi'i, paman hawa di situnya bapak. Tidak bisa bersedih, karena tidak ada yang kekal, tidak ada kesedihan, tidak ada kekalahan yang kekal di atas dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Sejatinya memang namanya kemenangan itu adalah sesuatu yang dipergilirkan. Kita diminta bersabar. Indal faq, saat kita miskin, saat boleh diminta bersabar. Indah syadid, ketika kita terkena musibah. Dan apa yang ketiga, sebagai alamat orang yang beriman, wanardo bima qadar, ridho terhadap keadaan dan keadaan yang Allah telah tetapkan kepada kita. Ada salah satu kisah, Bapak Ibu sekalian, kisahnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini namanya Al-Farisi, orang dari Persia, dari Irak, itu hijrah, kemudian memeluk Islam, lalu diberikan nama Salman Al-Farisi oleh Rasulullah SAW. Hijrah ke Madinah. Di Madinah ada seorang Fulan bin Fulan yang beliau taksir. Inilah beliau lamar, karena beliau sadar diri bukan penduduk asli, maka dia carilah sahabatnya bernama Abu Darda. Abu Darda yang salah satu yang sering sampai kepada kita hadis-hadis riwayat Abu Darda. Minta tolong ke Abu Darda. Dia ceritakan, Abu Darda, saya jatuh cinta kepada seseorang yang ingin rasanya saya menghalalkan. Lalu mereka berdua ke rumah Fulana ini, ketok-ketok, assalamualaikum, dipersilakan masuk. Lalu Abu Darda memulai pembicaraannya. Ini ada teman saya namanya Salman Al-Farisi, begini. Tapi ini model lamaran zaman dulu. Kalau lamaran zaman sekarang biasanya anak-anak sudah selesai WWA. Orang tua itu hanya formalitas. Kemudian sahabat itu oke, tunggu sebentar. Yang mau anak perempuan saya ini lagi di dalam, saya ingin tanyakan kepada dia, bagaimana sebenarnya jawabannya. Masuklah bapaknya ini masuk ke dalam kamar, bertanya kepada anak. Di luar jawaban, di luar dugaan, apa jawaban anaknya? Saya oke untuk menikah, tapi untuk Abu Darda. Bayangkan, yang datang sebagai juru bicara untuk sahabatnya ini, untuk sahabatnya. Justru perempuan ini mau ke juru bicara ini. Salman Al-Farisi ini, bagaimana cara dia menghadapi situasi setelah mengetahui kabarnya? Apakah dia buat status di TikTok? Sungguh beri kehidupan, atau kena tikung teman sendiri? Dia tidak melakukan itu,
karena dia paham tentang nafkah bima qabla tadi, maka justru dia menjadi ketua panitia pelaksana pernikahan Abu Dhabi. Maka konsepnya kita harus ingat seperti yang dikatakan oleh Asy-Sya'rawi, ma fataka lam yublagh laka wa ma kulika laka lam futaka. Apa yang luput dari engkau, maka yakin dan percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diciptakan untukmu. Tapi apa yang diciptakan untukmu, bahkan seluruh dunia pun menolak, itu akan tetap engkau raih dan engkau tetap engkau dapatkan. Itulah yang kita perlu bahwa semua yang terjadi di atas dunia ini itu pasti apa yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ketika tiga hal ini sudah ada hadir dalam diri kita, ada dalam pribadi kita, maka inilah kemudian yang membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang nurul aqli, memiliki pikiran yang cerah, memiliki pemikiran-pemikiran yang terbuka, wasafinatul ruh, dan kita memiliki hati yang senantiasa ada dalam kedamaian, hati yang senantiasa ada dalam harmoni. Saya kira ini yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Ketua PDN tadi itu memang ada benarnya, karena seperti yang dikatakan oleh pepatah Arab, qalilun yakfi khairun min katsirin mubtadi. Sedikit tapi cukup itu jauh lebih banyak, lebih bagus daripada banyak tapi berlebihan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat albirru wal taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Republik Indonesia. Atas kebersamaannya tak lupa kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.